Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mulia Melisa dengan NPM C1C020156. Di sini saya akan menjelaskan sedikit penjelasan mengenai materi terkait mata kuliah Akuntansi Keuangan 2, yaitu materi tentang pendapatan kontrak konstruksi. Baik, langsung saja masuk ke penjelasannya, yaitu yang mana kontrak jasa konstruksi ini itu sifatnya jangka panjang. Jadi dia tidak selesai dalam satu periode. Kemudian adapun karakteristik dari kontrak konstruksi, yaitu yang pertama adalah kontrak konstruksi itu dapat untuk aset tunggal atau berkaitan dengan sejumlah aset. Yang kedua, itu kontrak konstruksi itu meliputi yang pertama ada kontrak konstruksi aset, yang kedua ada kontrak untuk penghancuran atau restorasi aset dan aset lingkungan setelah penghargaan aset. Kemudian yang ketiga ada kontrak dapat berbentuk, yang pertama yaitu kontrak harga tetap, dan yang kedua kontrak biaya plus. Kemudian pendapatan kontrak itu sendiri terdiri dari yang pertama nilai pendapatan semula yang disetujui dalam kontrak, yang kedua adalah penyimpangan dalam pekerjaan kontrak, klaim, dan pembayaran insentif. Kemudian penyimpangan kontrak, yaitu suatu instruksi yang diberikan pelanggan mengenai perubahan dalam lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan berdasarkan kontrak. Penyimpangan itu sendiri dimasukkan ke dalam kontrak jika yang pertama adalah kemungkinan besar pelanggan akan menyetujui penyimpangan dan jumlah pendapatan yang timbul dari penyimpangan tersebut. Yang kedua adalah jumlah pendapatan dapat diukur secara handal. Materi yang akan saya jelaskan selanjutnya yaitu tentang klaim. Klaim yaitu jumlah yang diminta kontraktor kepada pelanggan atau pihak lain sebagai penggantian untuk biaya-biaya yang tidak termasuk ke dalam nilai kontrak. Pengukuran pendapatan dari klaim ini mengandung ketidakpastian tergantung pada hasil negosiasi, dan klaim itu dimasukkan ke dalam pendapatan kontrak itu jika yang pertama ada negosiasi itu telah mencapai tingkat akhir sehingga kemungkinan besar pelanggan akan menerima klaim tersebut. Yang kedua, itu nilai klaim yang kemungkinan besar akan disetujui oleh pelanggan itu dapat diukur secara handal. Kemudian ada tentang pembayaran insentif, yang mana pembayaran insentif itu sendiri adalah jumlah tambahan yang dibayarkan kepada kontraktor apabila standar pelaksanaan itu telah yang ditentukan atau telah terpenuhi atau dilampaui. Nah, misalnya yaitu pembayaran karena penyelesaian yang lebih awal dari suatu kontrak. Kemudian ada juga materi terkait pembayaran insentif. Itu pembayaran insentif itu juga dimasukkan ke dalam pendapat yang kontra jika yang pertama ada kontrak tersebut kontrak tersebut cukup akan sehingga kemungkinan besar pelanggan memenuhi atau melampaui standar pelaksanaan. Yang kedua, itu jumlah pembayaran insentif dapat diukur secara handal. Kemudian penjelasan selanjutnya yaitu pengakuan pendapatan dan beban kontrak. Nah, jika hasil kontrak konstruksi itu dapat diestimasi secara handal,
maka pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi itu diakui sebagai pendapatan dan beban dengan memperlihatkan tahap penyelesaian aktivitas kontrak pada tanggal akhir periode pelaporan. Nah, tafsiran rugi pada kontrak konstruksi tersebut itu segera diakui sebagai beban sesuai paragraf ke-36. Selanjutnya yaitu pendapatan konstruksi PSAK 34, yang mana ada dua metode kontrak konstruksi jangka panjang. Yang pertama adalah metode persentase penyelesaian, dan yang kedua ada metode kontrak selesai. Saya akan menjelaskan masing-masing dari kedua metode kontrak konstruksi jangka panjang tersebut. Yang pertama, metode persentase penyelesaian, yaitu pendapatan kontrak itu diakui sebagai pendapatan dalam laba rugi pada periode akuntansi di mana pekerjaan dilakukan. Nah, yang kedua itu biaya kontrak biasanya diakui sebagai beban dalam laba rugi pada periode akuntansi di mana pekerjaan yang berhubungan itu dilakukan. Lalu terkait dengan metode yang kedua adalah metode kontrak selesai. Nah, pada metode kontrak selesai ini pendapatan itu diakui jika kontraknya telah selesai dilaksanakan. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang pendapatan konstruksi. Baik, pendapatan konstruksi. Pada pendapatan konstruksi ini itu dasar pemikiran penggunaan metode persentase penyelesaiannya ada 4. Yang pertama, pembeli dan penjual itu memiliki hak yang dilaksanakan. Yang kedua, pembeli memiliki hak secara hukum untuk meminta kinerja spesifik di dalam kontrak. Lalu yang ketiga adalah penjual itu memiliki hak untuk meminta pembayaran atas kemajuan kontra untuk memberikan bukti kepemilikan pembeli. Kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah hasilnya itu penjual berkelanjutan terjadi, sementara pekerjaan itu berlanjut dan estimasi harus mengakui pendapatan sesuai dengan kemajuan pekerjaan tersebut. Saya rasa cukup sekian sedikit penjelasan tentang materi pendapatan kontrak konstruksi yang dapat saya jelaskan kepada teman-teman semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.